Hai Sobat BFers. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bangs Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film drama aksi berjudul Velan yang dirilis tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang selalu membuat kecewa orang tuanya. Hingga suatu saat pemuda ini mengalami situasi di mana dia harus berkorban membela kehormatan keluarganya supaya dia bisa menebus rasa bersalahnya. Bagaimanakah keseruan film tersebut? Gak usah berlama-lama lagi. Yuk kita sikat alur filmnya. Film ini diawali dengan adanya sebuah keributan di depan sekolah, di mana semua orang disuruh menghentikan aktivitasnya. Itu semua karena ada sekolah yang akan mengadakan penghargaan kepada siswa terbaik di sekolah itu. Siswa terbaik tersebut bernama Velan, di mana ayah Velan yang bernama Palanik Chami atau kita sebut saja Palanik, juga donatur sekolah tersebut dan seorang pebisnis sukses. Ayah Velan yang berpidato juga memberikan sebidang tanah untuk kebutuhan sekolah tersebut. Dan Tuan Palanik Chami sendiri yang akan memberikan piagam penghargaan siswa terbaik terhadap anaknya sendiri, yaitu Velan. Setelah acara selesai, ayah Velan pun pulang ke rumahnya, dan ternyata semua adegan tersebut adalah rekayasa dari Velan, di mana sebenarnya si kepala sekolah telah diancam Velan supaya Velan menjadi siswa terbaik di sekolah. Karena sebenarnya Velan adalah seorang anak bodoh dan pembuat onar. Semua guru sempat memprotes keputusan tersebut, tapi ini juga permainan dari kepala sekolah tersebut, dan semua akan terungkap saat Velan menghadapi ujian nasional di sekolahnya kelak. Di rumah, ayah dan ibu Velan sangat bangga dengan Velan yang rajin belajar, sampai ayahnya membawakan cemilan untuk Velan yang dianggapnya sedang belajar. Tapi sebenarnya Velan hanya sedang bermain game yang ditutupi sebuah buku tersebut. Saat pagi hari, ada keponakan Velan yang bernama Fafitra, di mana Fafitra juga akan menghadapi ujian kelas sama halnya seperti Velan. Tetapi saat ini Fafitra berada di bawah 2 tingkat dari Velan. Ayah Velan sangat yakin kalau Velan akan lulus dalam ujian dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan karena semangat dan senangnya, ayah Velan memberitahukan kalau besok akan mengadakan pesta besar-besaran untuk menyambut keberhasilan Velan dalam ujian. Ayah Velan pun terhenti karena mendengar anak buahnya memberitahu hasil ujian Velan, di mana kabar tersebut adalah tentang kegagalan Velan dalam ujiannya. Hal itu pun langsung membuat ayahnya kaget. Ayah Velan pun memanggil kepala sekolah ke rumahnya. Sambil emosi, ayah Velan tidak mengerti mengapa Velan anaknya bisa tidak lolos dalam ujian. Karena ayahnya berpikir kalau Velan adalah siswa cerdas dan terbaik di sekolahnya. Kepala sekolah akhirnya menjelaskan kalau semua adegan kemarin adalah rekayasa, dan semua adalah kehendak dari Velan. Selain itu, Velan mengancam akan membuat kegaduhan di sekolah jika keinginan tidak dipenuhi. Dan di sini ayah Velan baru mengetahui perilaku dan keadaan Velan yang sebenarnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, ayah Velan sangat emosi dan sedih kepada Velan. Sampai ayah Velan menyendiri merenungi dan memikirkan Velan anaknya. Saat Velan tiba, ibunya pun tak kalah emosi memarahi Velan. Dan sejak kejadian itu, membuat Velan sadar dan berubah untuk belajar lebih keras lagi. Ibu Velan dan Fafitra terus memberi semangat pada Velan, dan akhirnya Velan pun mengikuti ujian tahun berikutnya untuk yang ketiga kalinya. Semua siswa penasaran dengan hasil ujian tersebut. Dan kabar baik pun tersiar di mana Velan berhasil lulus ujian di tahun ini. Semua orang pun senang dengan keberhasilan yang diraih Velan dalam ujian. Tapi beda halnya dengan ayah Velan, di mana hanya Fafitra yang diberi ucapan selamat.
Setelahnya, Velan akan dimasukkan ke sebuah perguruan tinggi atas permintaan ibunya. Dan keberhasilan penerimaan itu semua tergantung dari Velan. Kebetulan juga keponakan Velan yang bernama Fafitra juga mendaftar di kampus yang sama. Di kampus, ada seorang calon mahasiswa lain, kita sebut saja Bitu, yang sedang mendaftar dan ditemani pamannya, di mana Bitu juga mempunyai sedikit kemiripan dengan Velan yang baru bisa mendaftar kuliah tahun ini karena sudah 4 tahun belakangan selalu gagal dalam ujian sekolah. Velan pun datang ke kampus untuk mengisi formulir pendaftarannya. Saat Velan dipanggil dan hendak mengisi formulir tersebut, dia kaget dan bingung bukan main, karena Velan tidak mengerti dengan bahasa Inggris. Lalu, Velan menemui Bitu, karena Velan menganggap kalau Bitu adalah orang yang pintar berpendidikan. Ternyata Velan salah, dan Velan baru mengetahui kalau Bitu memiliki masalah yang sama, di mana mereka sama-sama sering mengalami kegagalan dalam ujian, dan sejak saat itu mereka berdua pun berteman. Velan masih mencari cara untuk mengisi formulir tersebut, dan Velan melihat seorang gadis cantik bernama Anaya yang sedang mengisi formulir yang sama. Velan mencoba mendekati Anaya dan mencontek semua yang ditulis Anaya. Dan tiba-tiba formulir itu terbang ke arah Anaya. Dan sejak pandangan pertama, Velan merasa terpesona dengan kecantikan wajah Anaya dan selalu mengikuti kemana Anaya pergi. Setelahnya, ada seseorang yang memanggil Velan. Orang itu bingung mengapa Velan mengisi jenis kelamin perempuan dan menuliskan nama Anaya. Hal itu membuat Anaya tertawa lalu pergi meninggalkan tempat itu. Hari pertama kuliah pun dimulai. Velan pun bertemu juga dengan Bitu. Mereka sedikit kebingungan mencari kelas mereka. Lalu, Velan menanyakan Anaya tentang kelas yang dicari Velan. Anaya pun membantu mengantar mereka sampai depan kelas. Dan ternyata mereka berbeda jurusan, di mana Anaya berada di jurusan sains. Mereka berdua pun mencari di manakah kelas Anaya. Dan tak disangka, ternyata Fafitra berada di kelas yang sama dengan Anaya. Sontak Velan kaget dan memperingatkan Fafitra supaya jangan memanggilnya paman saat di kampus. Di tempat lain, saat opening suatu bioskop, ada seorang politikus lokal yang bernama Palakat atau Velucami. Selain itu hadir juga ayah Velan di tempat itu. Saat tuan rumah mempersilahkan ayah Velan menemui Velucami, seketika Velucami menjadi emosi. Terlihat seperti ada kemarahan dan dendam Velucami kepada ayah Velan. Dan seketika Velucami meninggalkan tempat tersebut. Sementara di rumah, ayah Velan kedatangan beberapa orang tamu, di mana tamu tersebut adalah panitia penyelenggara pameran mobil. Mereka berniat meminjam mobil ayah Velan yang dinilai klasik. Walau sempat ragu, akhirnya ayah Velan memberi izin mereka untuk memamerkan mobilnya di acara tersebut. Esok harinya, Velan mendapatkan ide untuk mengungkapkan perasaannya, di mana dia akan mengirimkan surat dalam bentuk tulisan Malayalam kepada Anaya, dan akan menyewa seorang penulis Malayalam. Seorang penulis pun tiba. Si penulis berpikir kalau dia akan membantu Velan untuk menuliskan lamaran pekerjaan. Tapi setelah diberitahu kalau dia akan membantu menulis surat cinta, si penulis itu pun langsung menolak. Tapi Velan tidak kehabisan cara. Velan merayu orang tersebut dan akhirnya si penulis mau menuliskan surat cinta dalam bahasa Malayalam untuk Anaya. Setelah beberapa hari dipinjamkan, akhirnya mobil klasik milik ayah Velan pun dikembalikan. Karena kebiasaan keluarga itu, Ibu Velan meminta supirnya untuk melakukan ritual pada mobil itu untuk membuang kesialan. Dan saat korek api dinyalakan, tiba-tiba mobil klasik ayah Velan terbakar di dekatnya. எத்தனை பேர் கண்ணு போட்டுச்சோ சுத்தி போடலாம். Saat kejadian itu, tiba-tiba datang Velucami ke rumah ayah Velan. Ayah Velan masih bingung dengan pria tersebut karena tidak merasa mengenalnya. Lalu Velucami mengingatkan ayah Velan akan suatu kejadian saat dulu. Nah yarumu theriyala. Otta vittu kaliya pothi. Nyabagam irukka? Neeyum unga appanum. Nanu enga appanum. Saat itu ayah Velan kecil yang bernama Palanicami sedang bermain dengan teman-temannya.
Dan di situ juga ada ayahnya Felucami yang sedang bermain kartu. Karena Palanik Cami kecil memakai sebuah kalung emas, hal itu membuat ayah Felucami berniat jahat kepada Palanik Cami kecil. Ayah Felucami mengambil kalung emas itu dengan paksa. Dan karena hal itu dilihat teman-teman Palanik Cami kecil, anak itu memberitahu ke orang tua Palanik Cami. Ayah Palanik Cami pun datang dan memukuli ayah Felucami karena telah tega merampas kalung yang dipakai anaknya. Selain diusir dari desa tersebut, ayah Felucami menyuruh ayah Palakat untuk mencium kaki anaknya di hadapan umum. Dan hal itu disaksikan juga istri dan anaknya Felucami kecil. ஆட்டை கடிச்சு கடைசியில பச்சைப்புள்ள வரைக்கும் விட்டேன். இப்படியே விட்டு வையே. குடிக்கிற காசு இல்லைன்னா போற வர பொம்பளை செயின் ஆத்துருவான். Karena merasa malu, ayah Felucami bunuh diri di rumahnya. Istrinya meminta tolong dan memberitahu kalau suaminya bunuh diri. Tapi orang-orang di desa itu tidak memperdulikannya. Bahkan, hanya mereka berdua yang menguburkan jasad ayah Felucami tersebut. Dan sejak saat itu Felucami merasa dendam pada warga desa, terutama keluarga Palanik Cami ayah Velan. Setelah mengingatkan kisah pada ayah Velan, Felucami memberitahu ayah Velan kalau ini adalah permusuhan antar keluarga. Karena Palanik Cami dan Velan masih hidup. Dan Felucami mengatakan tak akan mengampuni atas kejadian yang pernah dialaminya. இப்ப தெரியுதா நான் யாருன்னு? விடமாட்டேன் உங்களை. Dan esok harinya, Velan mendatangi suatu tempat di mana Velan bermaksud mencari Anaya. Tapi ada beberapa orang mencurigakan yang tidak dikenal mengikuti Velan. Akhirnya Velan melihat dan bertemu Anaya di tempat itu. Velan pun memberikan sebuah surat cinta yang ditulisnya dalam bahasa Malayam kepada Anaya. Tapi tiba-tiba Anaya ketakutan karena ada beberapa orang mencurigakan melihat ke arahnya. Velan pun pergi dan beruntungnya gerombolan orang tersebut kehilangan jejak kepergian Velan. Setelahnya, gerombolan tersebut memberitahu kepada seorang lelaki yang berpengaruh di daerah itu yang bernama Kutan, di mana mereka memberitahu kalau mereka sudah menemukan orang yang telah mengirim surat ke putrinya. Karena kelompok itu memiliki jaringan yang luas. Akhirnya mereka semua bergegas pergi ke rumah Velan dan hendak menemui orang tua Velan dengan rasa emosi. Setelah tiba di tempat Velan, mereka semua bingung karena Velan berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Dan betapa tertunduknya Tuan Kutan saat bertemu orang tua Velan, di mana Kutan baru mengetahui kalau ayah Velan adalah Palanik Cami. Karena Palanik Cami memiliki kedudukan politik yang lebih tinggi dibandingkan Kutan di daerah tersebut. Kutan tidak bisa menuntut dan berbuat banyak kepada ayah Velan. Dan setelah Kutan menjelaskan permasalahannya secara sesama dengan ayah Velan di luar dugaan, ternyata ayah Velan berjanji akan menjodohkan Velan dengan putri Tuan Kutan tersebut. Dan hal tersebut pun membuat Velan bahagia. Esok harinya, dengan pedenya Velan mendatangi kelas Anaya dan mengatakan di depan umum kalau Anaya kini adalah tunangannya. Karena kemarin ayah Anaya mendatangi rumah Velan dan meminta putrinya dijodohkan kepadanya. Dan betapa terkejutnya Anaya mendengar kabar itu, karena Anaya sendiri sudah lama tidak memiliki seorang ayah. Dan di kelas itu tiba-tiba datang Pavitra sambil memarahi Velan. Karena Velan sudah bertunangan dengan seorang gadis tapi masih mencintai Anaya. Dan ternyata gadis yang dimaksud Pavitra dan yang dijodohkan Velan adalah seorang gadis bernama Vidusa. Vidusa adalah teman sebangku Pavitra di kelas, di mana saat itu terjadi kesalahpahaman Vidusa dengan Velan. Sejak saat itu Vidusa merasa mendapatkan perhatian dari Velan yang dimana sebenarnya Velan sedang memberi perhatian pada Anaya. Lalu tiba-tiba Vidusa menerima sebuah surat dalam bahasa Malayam. Dan surat itu membuat geger keluarga Vidusa karena salah satu anak buah ayahnya mengetahui isi surat tersebut. Kebetulan saat itu Vidusa merasa mendapat perhatian dari Velan. Itu sebabnya Vidusa menganggap kalau surat itu dari Velan dan ditunjukkan kepadanya. Velan pun menjelaskan kalau dia hanya menulis selembar surat dan hanya untuk Anaya. Velan tidak merasa pernah membuat surat untuk Vidusa. Dan di sini mereka semua baru mengetahui kalau ada orang lain yang membuat surat untuk Vidusa.
Siapakah pria pembuat surat tersebut? Setelah mereka berkumpul dan mencari solusi, Vidusa baru mengingat dan menyadari kalau ada seorang lelaki yang selalu mengharapkan cintanya. Vidusa memberitahu pria tersebut yang bernama Kotasami yang juga masih saudara jauh dengan Vidusa. Velan pun menemui Kotasami dan meminta penjelasan tentang surat yang dibuat untuk Vidusa. Kotasami pun menjelaskan kalau dia sangat mencintai Vidusa, tapi sayang orang tuanya tidak menyetujuinya. Tapi orang tua Vidusa memberi syarat bila Kotasami ingin diterima, di mana dia harus belajar membaca dan menulis dalam bahasa Malayam. Itu sebabnya Kotasami mengirim surat ke Vidusa dalam bahasa Malayam. Dan setelah mendengar penjelasan Kotasami, Velan pun akan membantu memberi penjelasan kepada Kutan ayah Vidusa. Mereka berdua pun tiba di rumah Vidusa dan berniat menjelaskan kesalahpahaman ini kepada ayah Vidusa. Tapi ayah Vidusa tidak mempercayai penjelasan mereka, bahkan merobek surat cinta yang dibuat Kotasami untuk Vidusa. Di sini Kutan merasa bangga anaknya bisa bertunangan dengan Velan yang memiliki seorang ayah dengan kehormatan yang tinggi. Dan setelahnya Kotasami diusirnya pergi, berbeda halnya dengan Velan yang tetap dijamu dengan ramah oleh Kutan. Esok harinya acara perjodohan pun dilakukan, di mana mereka akan mencari hari baik untuk menikah. Di sini Kotasami kecewa dengan Velan karena merasa dibohongi. Tapi Velan meyakinkan Kotasami kalau dia sudah membuat rencana. Pendeta pun mencari hari baik. Tapi seketika hari baik tidak ditemukan karena Velan telah mentransfer sejumlah uang ke pendeta tersebut. Sampai semua hal pun diucapkan buruk pendeta itu karena pendeta itu telah dibayar Velan untuk berbohong. Sampai akhirnya Kutan mengetahui kalau pendeta itu telah berbohong dan memaksa pendeta itu untuk mencarikan hari baik untuk anaknya menikah dengan Velan. Hal itu membuat Anaya menjadi sedih, dan Anaya baru menyadari kalau Anaya juga telah mencintai Velan. Velan pun menjelaskan kalau dia juga mencintai Anaya dan mengatakan pada Anaya kalau pernikahan itu tak akan terjadi. Dan Anaya pun mempercayai janji yang diucapkan Velan kepadanya. உனக்கெல்லாம் ஆகும் எப்பவும் நான் கூட இருப்பேன் நீ எனக்குள்ள இருக்கடி புரியுதா நம்பு Beberapa hari kemudian, ayah Vidusa sedang menunggu untuk bertemu Velucami, di mana Velucami juga adalah sebagai atasan politiknya ayah Vidusa. Di sini ayah Vidusa memberikan sebuah undangan pernikahan putrinya kepada Velucami. Setelah melihat undangan tersebut, Velucami baru mengetahui kalau ayah Vidusa akan berbesan dengan Palanikcami musuhnya. Dan hal itu akan dimanfaatkan Velucami untuk membalaskan dendamnya kepada ayah Velan atau Palanikcami. Saat di rumah, ayah Velan didatangi oleh ayah Vidusa dengan menggunakan sebuah mobil Velucami. Di sini, ayah Vidusa berencana akan membatalkan pernikahan anaknya dengan Velan. Karena kini ayah Vidusa akan menikahkan putrinya dengan putra dari Velucami. Dan Velucami juga menjanjikan ayah Vidusa menjadikan wali kota di daerahnya. Tapi hal itu ditentang oleh ayah Velan, karena dia telah berjanji akan menikahkan Velan dengan Vidusa. Dan pernikahan itu harus terlaksanakan. Setelahnya ayah Velan mengusir pergi ayah Vidusa di rumah itu. Di tempat lain, Kotasami merasa gelisah dengan nasib cintanya, karena di saat dia memikirkan bagaimana mendapatkan Vidusa, kini Velucami berniat akan menjodohkan putranya dengan Vidusa. Selain itu, ayah Velan pun tetap bersikeras akan menikahkan Velan dengan Vidusa. Velan pun tak tinggal diam dengan kejadian itu, dan dia berniat akan berbicara yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya. Saat pulang ke rumah, Velan melihat ayahnya dengan kondisi terluka. Hal itu karena ayah Velan mendatangi Velucami ke rumahnya dan memperingatkan jangan pernah mengganggu anaknya, karena dendam ini hanya urusan di antara mereka. Tapi tetap Velucami tidak bisa menerima hal itu, dan dia mengingatkan akan terus menghancurkan kehidupan Palanikcami dan Velan anaknya. Hal itu membuat emosi Palanikcami, dan saat Velucami mendorong Palanikcami, dia terbentur yang membuat jidatnya terluka. Hal itu langsung membuat Velan menjadi emosi. Velan pun langsung mendatangi rumah Velucami dan menghajar semua anak buahnya satu persatu, dan mengancam Velucami kalau dia akan tetap menikahi Vidusa.
Setelahnya, Velan menjelaskan pada Anaya kekasihnya, di mana dia benar-benar akan menikahi Vidusa. Semua itu dilakukan karena Velan ingin menjaga kehormatan ayahnya. Itu sebabnya Velan rela menikahi gadis yang tak dicintainya demi menjaga kehormatan ayahnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Anaya merasa sedih karena merasa telah kehilangan Velan dan keluarganya. Saat menjelang hari pernikahan, Velan diam-diam menyelinap ke tempat Vidusa, di mana Velan berniat menjelaskan sesuatu kepada Vidusa. Tapi sayangnya anak buah Felucami mengetahui kedatangan Velan, dan Velan pun langsung dihajarnya. Sampai ayah Vidusa pun juga mengetahui kedatangan Velan, dan dia menyuruh anak buahnya supaya menghajar Velan. Tapi sialnya kayu yang digunakan memukul Velan malah mengenai ayah Vidusa dan langsung membuatnya pingsan. Saat Velan hampir tak berdaya karena dikeroyok beberapa orang, tiba-tiba ayah Velan datang dan membantu anaknya. Di sini dengan mudahnya ayah Velan menghajar semua anak buah Felucami. Sampai Felucami datang dan menghajar mereka berdua. Di saat kejadian itu, istri Felucami memberitahu suaminya kalau anaknya telah menghilang, di mana sebenarnya anak Felucami telah diculik ayah Velan. Dan karena merasa di atas angin, ayah Velan meminta supaya Velan tetap menikahi Vidusa kalau ingin putra Felucami selamat. Ayah Velan pun bergegas menarik Vidusa keluar, dan di sini Vidusa menjelaskan kalau dia tidak mencintai Velan. Begitu juga Velan tidak mencintai dirinya. Dan di tempat itu juga datang Kotasami dan Anaya yang membenarkan pernyataan Vidusa tersebut. Kotasami pun memberitahu kalau dia mencintai Vidusa dan Anaya lah yang dicintai Velan. Ayah Velan menanyakan pernyataan tersebut kepada anaknya, dan Velan menjelaskan semua hal ini dilakukan karena Velan ingin menjaga kehormatan ayahnya. Dan Velan pun rela sampai mengorbankan cinta dan masa depannya. Di tempat ini juga Velan memohon maaf pada ayahnya atas kesalahannya selama ini. Karena menilai pengorbanan yang dilakukan Velan untuk dirinya, ayah Velan pun memaafkan kesalahan Velan dan meminta Velan untuk menjemput Anaya kekasih yang dicintainya. Di sini, ayah Velan juga menjelaskan kalau Felucami memiliki kemarahan dan dendam kepadanya. Itu semua karena kejadian di saat kecil mereka. Semua kemarahan yang dirasakan Felucami sampai saat ini selalu dimaklumi ayah Velan. Dan itu sebabnya dia selalu mengalah dengan perlakuan Felucami kepadanya. Dan dengan kerendahan hatinya, ayah Velan memohon maaf kepada Felucami di hadapan umum. Setelah mempertimbangkan ucapan permohonan maaf tersebut, dan Felucami melihat sendiri di mana ayah Velan telah merendahkan dirinya untuk memohon maaf. Akhirnya Felucami memaafkan semua kesalahan dan menghilangkan dendamnya selama ini. Bahkan Felucami juga meminta maaf pada ayah Velan saat itu juga. அந்த காரணம்னு என் மேல கோவம் இருந்துச்சுன்னா அதனால நான் நீ செஞ்ச எல்லாத்தையும் நான் பொறுத்துக்கிட்டேன். பெருச்சாமி, மனசுல இருந்த கோபம் உன்னோட வழி எவ்வளவு நியாயமானதுன்னு எனக்கு என்ன மன்னிச்சிரு. பழனிசாமி, இந்த புள்ளைக்காக இத்தனை பேர் மத்தியில கௌரவம் பரம்பரை ஒண்ணுமே பார்க்காம மன்னிப்பு கேட்கறவங்க மேல கொஞ்சம் அன்பிருந்தா போதும்னு சொன்னா மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் வேணும். என்ன மன்னிச்சிரு பழனிசாமி. Akhirnya, Velan menikahi Anaya dan Kotasami menikahi Vidusa. Dan betapa kagetnya ayah Vidusa setelah bangun dari pingsannya karena anaknya telah dinikahi Kotasami, orang yang dibencinya. Karena terlalu berisik dan mengganggu jalannya prosesi pernikahan, Felucami pun memberi sedikit getukan yang membuat ayah Vidusa kembali pingsan. Dan film pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam mengalur sebuah kisah film tersebut. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis gak pakai dosa, supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.